kita berhadir mungkin insyaallah kalau misalkan tadi disarankan sama apa, mungkin bisa jangan nasoeha ya, ganti selang-seling gitu. Tapi kata Abah bilang tidak apa-apa, satu majelis 2 ojo kita ampun nanti bahasanya. Kita bilang kalau mau ya selang-seling ya tidak apa. Jadi nanti ada kitabnya Imam Syekh Maliki itu apa namanya, lupa, pernah dibawakan sama Abah kalau salah sini. Tapi lebih enak dihatamkan dulu nasoeh ini supaya dapat berkahnya itu mungkin dapat lebih. Kalau misalkan dihatamkan, soalnya kalau itu berhatam kan enak. Waktu hatam berarti biasanya kalau di pondok-pondok kayak gitu. Jadi tidak selang-seling, ya selang-seling juga, cuma lebih banyak hatam lebih enak seperti itu. Mari bersama seperti biasa niat taklim seperti niatnya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal ittifaq wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalati ala khair ittiba wa sillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Terjadi taufiq oleh jalan dan kita berkata kami oleh para sahabat pada alam saya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana al-khawfu wal buka yaghlib 'alaihim min qira'atil Qur'an min shiddati ma'rifati billah wa fahmi fi kitabih wa tadabburihi lahu. Wa kana yusha 'ala katsirin minhum inda qira'ati wa sama'ihi kama mata ba'duhum. Wa dzalika ma'ruf fi akhbar wa siyarih. Rahimahullah nafa'ana bihi. Ada kalanya katanya mereka itu ketakutannya itu sampai menangis. Ketika Ketika mereka dikuasai perasaan ini ketika Ketika baca Al-Quran. Karena saking khusyuknya mereka membaca Al-Quran. Mengapa mereka sampai nangis, sampai takut kayak gini, sampai gemetar kalau sudah didengarkan baca Al-Quran atau membaca Al-Quran? Karena tahu ma'rifatnya Allah Ta'ala. Mereka mengetahui, mereka lebih kenal Allah Ta'ala. Kita ini memang kita ini orang Muslim, akan tetapi belum tentu kita kenal sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sudah mereka ini sudah kenal siapa itu Allah Ta'ala, yang sebenarnya Allah Ta'ala itu seperti apa, bagaimana zat Allah yang agung, mereka itu kenal. Yang mereka tahu kita tidak tahu. Banyak dari mereka yang dijelaskan waktu itu oleh Abi Ubaidillah mereka melihat dengan pandangannya Allah, berjalan dengan jalannya Allah. Semua dapat dari kuasanya Allah. Sampai kayak itu karena Karena mereka mengenal Allah Ta'ala. Dan mereka memahami juga apa isi di dalam Al-Quran itu. Mereka paham, betul-betul paham, bukan hanya paham arti saja, paham apa di balik makna Quran ini sendiri.
Dan banyak apa? Dan kalau misalkan kita sendiri ini tidak cukup buat hafal apa? Buat arti saja. Al-Quran itu bukan tidak bisa dipahami dengan arti saja. Makanya banyak dari sekarang apa? Kitab tafsir tentang kitab yang jelaskan tentang bagaimana Al-Quran, i'rabnya Al-Quran. I'rab itu kayak yang sebagian dari nahwu tentang ilmu alat. Jadi kalau misalkan mau nafsirkan Al-Quran ini pakai ilmu alat, pakai ini, supaya apa? Supaya bisa kita paham. Mereka tidak pakai sudah. Mereka sudah paham memang dari apa? Dapat dari laduni, dari Allah Ta'ala untuk memahami Al-Quran. Dan ada kalanya mereka tuh sampai pingsan, sampai apa? Mendengar atau membaca Al-Quran. Saking apa? Saking takutnya, saking apa? Menyesalnya kayak apa? Kayak mereka itu merasa seperti pendosa gitu, pendosa besar, sampai takut, sampai apa? Kadang-kadang pingsan. Kalau sudah baca-baca ayat-ayat yang tentang siksaan. Dan bahkan beberapa ada yang meninggal karena baca Al-Quran. Saking hayatinya baca Al-Quran sampai meninggal. Meninggal yang model ini. Kalau udah harus berkhotimah langsung tembus ke surga. Dan misalnya sekarang meninggalnya pas nonton TV dulu, wah selesai. Tidak harus mati sangit. Biasanya orang-orang mati syahid, sekarang mati sangit. Mati sekarang kan mati banyak orang-orang mati yang enggak, yang memang apa ya? Enggak ini sudah, enggak kena matinya. Kadang mati dalam keadaan maksiat atau bilang dari. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dalam keadaan yang baik. Semoga Allah merahmati mereka dan memberi manfaat bagi mereka. Kaitan surat Al-Quran fatadabbar, watafaham, watafakkar, watawaqqaf inda kulli ayatin yakunu fiha amrun min awamirillahi ta'ala, aw nahyi min nahyihi, aw wa'id. Thumma anzur fa in wajadta nafsaka mumtathilan li dhalikal ma'mur mujtaniban li dhalikal manhi, musaddiqan mumkinan bi dhalikal wal wa'id fahmadillah wa'lam anna dhalika hasala laka bi taufiq wal ma'rifah wa mu'amunati wazid fi jid wa tashmil wa taris min tasahul wa tafsir fa in wajadta nafsaka ghayra mumtathilan li dhalikal ma'mur ghayra mujtanibin li dhalikal manhi wa ghayra qawiyyin yakin bi wa'din wal wa'id fastaghfir rabbak wa tub ilayhi min tafsirika wajib ala imtithal amrihi wajtinab nahyihi wajib qalbaka yakina kamil biwa'di wal wa'id. Jikalau engkau membaca Al-Quran, kata Muhaddad, fatadabbar, hayatilah, dan pahamilah dan berfikirlah. Apa maksud Imam Haddad untuk apa? Mengatakan mikir, baca Al-Quran itu mikir. Maksudnya apa? Mikir kalau misalkan apa lagi, kalau misalkan ayat-ayat lagi apa, ayat-ayat yang siksa, ya Allah kalau misalkan anak. Jadi supaya apa? Mikir ini kita waktu baca Quran ini supaya apa? Supaya kita bisa tobatnya lebih dalam dan apa? Banyak-banyak istighfar dan banyak beribadah supaya kita menjadi orang yang baik. Makanya Imam Haddad mengatakan apa? Pikiran kalau sudah baca Al-Quran itu apa tentang ayat-ayat yang senang juga, ayat-ayat tentang surga. Mikir ya Allah di surga ini ada bidadari, harem dan cincinya. Di dunia kan harem cici mau keluar mikir-mikirnya. Turun duit, turun ATT, turun apa? Disembunyikan dari yang pertama. Nah ini yang susah ini. Kalau yang di surga sana sudah disediakan berapa? Satu orang disediakan banyak sudah. Tak terhitung, tergantung amalnya yang di dunia ini. Jadi apa? Pikir kalau baca Quran. Supaya apa? Supaya banyak-banyak bersyukur kita sama Allah Ta'ala. Wa tawaqqaf, dan perhatikan kalau berbaca Quran itu katanya. Setiap ayatnya dari perintah-perintah Allah Ta'ala
dari larangan-larangan Allah Ta'ala dan dari janji baik dan janji buruknya Allah Ta'ala. Kemudian apa? Kemudian lihatlah introspeksi diri, kata yang ada. Jikalau engkau menemukan dirimu dalam keadaan orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, dan yakin atas janji Allah yang baik dan janji Allah yang buruk, maka bersyukurlah, alhamdulillah, dan pangkallah puji Allah. Kata yang ada. Kalau engkau merasa, maksudnya yang ada apa? Kalau misalnya kita ini merasa bahwa kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, kita mengerjakan apa yang dilarang oleh menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, maka kita harus yang namanya menyebut bersyukur, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Ya Allah, alhamdulillah dijauhkan dari maksiat ini, dari ini. Kenapa kita dijadikan orang-orang kalau misalkan kita melihat seperti itu, kalau misalkan kita melihat diri kita seperti itu, maka karena itu mendapat orang-orang seperti ini, kata yang ada, mendapatkan taufik dan bantuan dari Allah. Sesungguhnya dibantu sama Allah supaya dia tidak maksiat. Seperti apa? Seperti hadis Nabi SAW mengatakan Man arada bihi fihi khairan jalahu aidan fi qalbi, kata Nabi SAW. Jika Allah menginginkan dia untuk jadi orang baik, jadi baik, maka Allah akan berikan di hatinya itu pengingat. Jadi supaya supaya jauhi maksiat, supaya sholat. Nah ini berarti Allah kepingin jadi kita orang baik. Alhamdulillah kita malam ini ditakdirkan oleh Allah menghadiri majelis ini. Berarti Allah menginginkan kita jadi orang-orang yang baik. Wazid pijit wa tashmil, dan tambah sungguh-sungguhnya untuk ibadah dan semangat waktu ibadah, dan jaga-jaga supaya kita tidak leha-leha dan lalai atas apa yang diperintahkan Allah. Dan jikalau kita menemukan diri kita orang-orang yang tidak mengerjakan syariat dan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Ta'ala, dan tidak kuat keyakinan Allah kepada Allah Ta'ala atas janji-janjinya, janji baik ataupun buruk, maka mintalah ampun kepada Tuhanmu. Jadi kalau misalkan ada orang merasa orangnya seperti ini, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah ini, maka dia harus banyak-banyak istighfar sama Allah, dan harus bertobat. Dan bertobatlah, kata cepat-cepat bertobat atas kelalaian-kelalaian, dan niatkan dalam hatimu untuk mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Maka yakinkanlah hatimu supaya menjadi percaya kepada janji-janji Allah yang baik maupun yang buruk. Janji yang baik itu janji-janji surga. Allah ngasih surga kepada orang ini. Qad mu'minun alladzina, banyak yang ayat-ayat Allah yang menjelaskan tentang orang-orang ini. Janji-janji buruk itu yang janji-janji kayak orang kalau misalkan tidak sholat nanti masuk surga, nanti ini, itu namanya janji-janji buruk. Kata idza talauta ayat tauhidillah wa taqdis lahu azza wa jalla wal ayat allati fiha dzikru sifatil ala asma'ihil husna taqif indaha wa tadabbur ma fiha min ma'ani jalalihi wa rafi'a majdihi wa kamalihi wa takunu ila dzalika mutali al-qalbi bi tauhid wa taqdis wa ta'zimi wa jalalihi. Dan begitu juga jika kau membaca Quran dan membaca Quran di ayat yang mentauhid, mengesahkan Allah dan mensucikan Allah Ta'ala yang Maha Mulia, di ayat dan ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah yang Maha Agung dan nama-nama Allah Ta'ala
maka perhatikanlah katanya dan di dalamnya itu, dan apa, hayati di dalam makna-makna keagungan Allah Ta'ala dan tingginya derajat Allah dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah Ta'ala. Maka jika engkau menghayati dan memahami makna dari keagungan Allah Ta'ala, maka hatimu akan dipenuhi dengan apa, keesaan Allah Ta'ala dan mensucikan Allah Ta'ala dan mengagungkan Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan kita membaca surat-surat yang memuliakan Allah Ta'ala, kita pikirkan seperti kata Imam Haddad apa? Tafakkar. Pikirkannya gimana? Subhanallah, seperti kita melihat apa? Melihat keindahan Allah, melihat laut, melihat apa? Langit-langit yang sekiranya tidak masuk akal di akal kita. Jadi apa? Tidak bisa selain zat yang maha mulia yang menciptakan ini, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan segala macam yang di alam semesta ini. Dengan itu kita berpikir, dengan kita pikir apa seperti itu, maka hati kita akan apa? Seperti nambah iman kita. Makin takut sama Allah, makin yakin sama Allah Ta'ala. Wa idza talawtal ayat allati fiha dzakara usuful mu'minin wassalihin min ibadillahi ta'ala wa fiha syarhul akhlaqi mahmudah tatadabbaruha wa tanzur fiha wa tatlub wa tatalib nafsaka bi ittisaf wa takhluqi fiha. Dan jika engkau membaca ayat tentang disebutkannya itu sifat-sifatnya orang mukmin dan sholihin dari hamba-hamba Allah Ta'ala, dan di dalamnya dijelaskan tentang akhlak-akhlaknya yang mulia, yang terpuji, maka hayatilah dan melihatlah dan introspeksi, maksudnya apa? Introspeksi dirilah dan mintalah kepada Allah supaya dirimu bisa menjadi orang-orang yang soleh dan berakhlak seperti mereka. Jadi seakan-akan apa, kita membaca ayat-ayat yang mukmin, yang setiap ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan orang mukmin ataupun orang sholihin, pasti apa? Pasti baik akhlaknya, pasti apa? Dapat janji-janji Allah yang baik, yaitu surga ataupun apa? Kenikmatan sama Allah, dapat kenikmatan dari Allah yang tiada tertara, ataupun apa? Dapat ujian, tapi ujian dapat sabar. Dan kita apa? Kalau kita membaca ayat-ayat seperti ini, apa? Banyak-banyak kita berdoa, minta sama Allah supaya dijadikan orang seperti ini. Nah, kalau enggak, kita bisa mengikuti jejak-jejak mereka. Kalaupun enggak, apa? Anak-anak kita yang menjadi seperti mereka. Kadang punya berjuang. Mari kita coba. Amin. Semoga. Wa idza talaqal ayat allati fiha dzikrul a'da innal kafirin munafiqin wa dzikrul afsar wa akhlaqil gabiha tatadabbarha wa tanzur hal anta mulabis li syai'in minha wa tanazzah anhu wa tatubu ila Allah minhu li alla yanzila bika min Allah mithla alladhi nazala bihim min syuhdi wal iqrar. Jika engkau membaca ayat-ayat tentang orang disebutkannya ada, yaitu musuh-musuh dari kaum kafir dan munafik, dan disebutkan sifat-sifatnya dan akhlak-akhlak mereka yang jelek, maka hayatilah dan lihatlah pada dirimu, apakah ada di dalam dirimu sifat-sifatnya mereka. Maka menjauhlah dari sifat-sifat itu dan bertobat kepada Allah Ta'ala, supaya apa? Supaya tidak turun padamu apa yang diturunkan oleh mereka, yaitu kemurkaan Allah dan hukumannya Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau misalkan kita lihat introspeksi diri kita, ada sifat-sifat dari kaum kafir, maka apa? Kita cepat-cepat bertobat kepada Allah Ta'ala. Kadang kita tidak sadar di dalam diri kita, di dalam tabiat kita ada sifat-sifatnya orang kafir. Seperti apa? Kadang medhi, kadang bedakan orang yang mana orang itu yang mulia ataupun orang yang kecil. Kadang kan kita melihat orang apa? Orang yang bau ini apa?
Nah, tapi kalau melihat orang yang bersih, wih masya Allah ini. Nah itu kalau misalnya dalam pandangan orang memang masuk akal. Cuma kalau pandangan di dalam hati, pandangan orang-orang soleh itu tidak betul. Orang yang kotor ataupun orang yang ini, orang yang bersih, yang dilihat bukan pakaiannya, tapi apa? Yang dilihat hatinya. Allah Ta'ala tidak pernah melihat pakaian. Allah Ta'ala melihat semuanya dari hati. Nah ini hati-hati, sifat apa? Kebanyakannya apa? Penyakit hati. Itu apa? Kayak hasud, habis itu suka apa ya, penyakit hati lainnya. Mudah-mudahan kita dihilangkan penyakit hati. Jangan sampai kita dapat penyakit hati. Karena apa? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan kecuali dengan itikat baik kita sendiri. Tidak bisa satupun orang yang bisa menyembuhkan kecuali diri kita sendiri. Wa alama mithal hadha nahwu wa tadabbur fi ayatillah inna kulli ayatin minha ala hasabil munasabil muwafaqah bi ayatil Qur'an katsira wa hiya anwa' wa aqsam muta'addidah wa fiha al-'ulum al-wasil azizah allati la ghayata laha wa la nihayata laha. Qala ta'ala wa ma farratna fil kitab min syai'. Wa qala ta'ala wa nazzalna 'alaykal kitaba tibyanan likulli syai'. Wa fil hadits inna likulli ayatin dhahran wa batinan wa haddan wa murtali'an. Dan contoh ini sebagian contoh dari apa? Dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang dimana ayat Al-Qur'an itu banyak untuk kita mengintrospeksi diri, dan banyak dari kita ilmu-ilmu yang tidak terhingga di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidaklah aku meluputkan sedikit pun dari kitab ini. Maksudnya apa? Tidak ada satupun yang luput di dunia ini di dalam Al-Quran. Tidak ada. Semua yang di dunia ini, semua yang di alam semesta ini ada semua di Al-Quran. Cuma tergantung apa? Orang yang tafsirkan. Sebab ada sahabat waktu itu nyari ontanya di dalam Al-Quran. Bagaimana cara menafsirkannya? Bagaimana? Tidak ada. Kecuali memang orang-orang khusus yang memang bisa menafsirkan Al-Quran seperti itu. Jadi apa? Satu pun tidak ada yang luput dari dunia ini. Di dalam Al-Quran semua ada. Tidak ada yang luput satu pun dari Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, kita turunkan Al-Quran kepadamu, dijelaskan setiap apapun itu. Jadi setiap apapun, kalau misalkan ingin penjelasan, semuanya ada di Al-Quran. Jadi tidak ada satupun yang luput ataupun penjelasan yang tidak jelas dalam Al-Quran. Tergantung siapa yang ngajari. Jadi ngajari umum tidak kena, ya itu jadi tidak kena. Jadi Al-Quran ini ilmu, bukan hanya Al-Quran ini semua ilmu di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis Nabi SAW, sesungguhnya di setiap ayat itu dhahran, jelas. Babatan ada yang kayak bukan tidak jelas, yang sama. Wahdan, dan ada batasan maksudnya larangan-larangan. Pematolian, dan apa? Maknanya makna yang tinggi. Jadi di Al-Quran ini sendiri apa? Memang tidak semua orang yang bisa mentafsir Al-Quran. Bahkan tafsir yang sekarang ini, yang di ulama-ulama ini, cuma tafsir yang memang menjelaskan Al-Quran tapi tidak menjelaskan seluruh. Kalau mau menjelaskan Al-Quran tidak mungkin bisa. Soalnya Sayyidina Ali saja mengatakan apa? Ana menafsirkan bak titik dari bak bismillah itu awal. Itu nanti akan beratus-ratus onta yang bawa titik dari bak bismillah. Bayangkan. Ya apa satu Quran mau ditafsiri sama Sayyidina Ali. Bahkan bak dari titiknya bismillah itu saja bisa ditafsiri sampai beratus-ratus onta yang nanti bawa kitab tafsirannya Imam Ali rahimahullah aja. Dan ada kisahnya dari Al-Habib Muhammad bil Faqih yang dijuluki Alamatud Dunia. Beliau itu datang ingin berhaji waktu itu.
jalan ketemu majelis taklim. Ketemu majelis taklim, beliau duduk, dan itu syekh yang ngajar waktu itu bertanya satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab pertanyaan ini, anak kasih hadiah, katanya syekh itu. Tidak ada yang bisa jawab kecuali Habib Muhammad tadi, Habib Muhammad Al-Fatih dijawab. Dan syekh ini tidak tahu, soalnya beliau tidak kelihatan di belakang. Ini beliau masyhur nih, Habib Muhammad ini masyhur. Ya apa jawabannya? Jawabannya kayak gini. Akhirnya itu diantemi sama syekh itu. Syekh itu turun dari kursinya, datang. Ya Habib, kenapa yang tidur di belakang ini? Ini harusnya di depan gini. Kita minta barokah. Apa minta barokah? Ajari kita orang. Dan beliau itu ngajari, duduk di situ selama 3 hari, cuma ngajari apa? Tafsir dari bab titiknya bab. Saking luasnya Al-Quran. Jadi apa? Tidak bisa semua ulama manapun, meskipun Sayyidina Ali pun seorang Sayyidina Ali yang babul ilim. Kata Nabi apa? Katanya Nabi, ana madinah ilim wa Ali babuha. Babnya ilim. Sampai apa? Tidak bisa mau tafsiri semua Al-Quran. Tidak kira nuntut waktunya. Saking luasnya Al-Quran. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan kita dijadikan orang-orang yang melazimi dan meniati Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.